Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Hidup Menurut Daging. Seorang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Dalam Roma 8 ayat 7 dan 8 tertulis, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 tertulis bahwa orang yang hidup dalam daging tidak memiliki kasih akan Bapa. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan dapat hidup di hadirat Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Seseorang tidak dapat hidup di hadirat Allah kalau masih hidup dalam keinginan daging. Karena itu, kita harus memahami dengan benar yang dimaksud dengan hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging dalam teks aslinya adalah tophronema tisarkos. Phronema artinya bukan saja pikiran atau mind, tetapi juga way of thinking atau mindset atau cara berpikir. Aim, tujuan atau arah, aspiration atau aspirasi, yang lebih tepat diterjemahkan cara atau pola pikir, aspirasi, dan motif-motif seseorang berbuat sesuatu. Adapun kata sarkos berarti human and mortal nature, natur fana manusia. Sarkos hendak menunjuk kemanusiaan atau kodrat manusia. Jadi, tophronemates sarkos berarti cara berpikir yang telah ada di dalam diri setiap orang sebagai hasil atau buah dari pendidikan keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Keinginan daging tidak hanya menunjuk kepada suatu gairah, hasrat, dan keinginan, tetapi kepada cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging atau kebutuhan jasmani atau nafsunya. Tentu saja pertimbangan seperti ini bukan dari Allah. Orang yang hidup menurut daging mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan cara berpikir daging. Inilah yang dimaksud dengan kodrat dosa. Tindakan mereka selalu meleset dari kehendak Allah yang sempurna, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang hidup menurut daging tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Dengan keadaan ini, seseorang tidak bisa mencapai kesucian Allah. Orang yang hidup dalam keinginan daging, dalam segala sesuatu yang dilakukannya, bertentangan dengan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Walaupun tindakan atau perilakunya kelihatannya baik dan tidak melanggar norma umum, tetapi tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Allah yang berdaulat menghendaki agar orang percaya hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hal ini mutlak harus dituruti atau dipatuhi. Kemutlakan ini dapat dilihat dalam Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah
perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam Roma 8 ayat 13, Paulus menulis, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Dari pernyataannya ini, Paulus menunjukkan konsekuensi kehidupan orang percaya. Orang percaya harus memilih hidup menurut daging yang membawa kepada kematian, atau hidup menurut Roh yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini, Paulus hendak mengemukakan adanya perbedaan yang mencolok antara anak-anak Allah dan anak dunia. Sebaik apapun mereka yang tidak hidup menurut Roh, tidak mungkin dapat mencapai kesucian berstandar Allah. Dan mereka tidak dapat hidup di hadirat Allah. Orang percaya harus mematikan keinginan daging. Paulus mengatakan, "Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Dalam hal ini sangat jelas, orang percaya memiliki kehendak bebas untuk menentukan keadaan atau nasib kekalnya. Kesediaan untuk tekun dipimpin Roh Kudus akan melahirkan cara berpikir yang baru, sebab Roh Kudus menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran Allah. Cara berpikir yang baru dapat melahirkan hasrat atau gairah baru yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan sendirinya, hasrat-hasrat dan segala gairah di dalam dagingnya dimatikan. Hal ini sama dengan kenyataan hidup. Jika terang datang, maka kegelapan akan menyingkir atau hilang dengan sendirinya. Hal ini tidak terjadi atau berlangsung dengan sendirinya. Bukan seperti sebuah kisah yang telah ditulis skenarionya dan diatur oleh sang sutradara. Setiap individu harus mengambil keputusan dari pilihannya. Setiap hari adalah perjalanan pilihan dan kebebasan untuk menentukan atau mengambil keputusan. Tentu saja, hal ini melalui perjalanan waktu yang panjang, yaitu sepanjang umur hidup seseorang. Dengan demikian, perjalanan hidup orang percaya adalah persiapan diri untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, sebab orang seperti ini tidak akan pernah menemukan hadirat Allah dan hidup di dalamnya. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.